Seorang pernah bertanya kepada saya, "Pak, apabila hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, jadi berarti kita mesti ngapain dong? Diam saja kan? Kan semuanya sudah Tuhan yang atur. Saya hidup, saya mati, semua di tangan Tuhan." Pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang penuh keingintahuan tentang makna dari sebuah pernyataan yang kita sering dengar. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Sebenarnya istilah itu memberikan sebuah implikasi atau makna untuk supaya kita bisa memaknai akan otoritas keberdaulatan Tuhan yang paling tinggi dalam hidup manusia. Dan yang kedua, hidup dan mati di tangan Tuhan sebenarnya mau menegaskan bahwa kalau kita bisa hidup itu karena Tuhan, dan kalaupun kita mati itu karena Tuhan yang membuat kita mati. Karena nyawa milik Tuhan diberikan dan dititipkan untuk kita, untuk kemudian dia ambil kembali, karena memang sifatnya titipan. Dan karena itu hidup dan mati di tangan Tuhan seharusnya membawa kita kepada sebuah keinsyafan, sebuah kesadaran betapa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Di tangan Tuhan yang berarti menunjukkan akan bukan saja kedaulatannya dan otoritasnya yang paling utama, tetapi kemampuannya dan kemahakuasaannya untuk menangani hidup kita lebih dari kemampuan kita menanganinya. Karenanya betapa pentingnya untuk kita bisa terus-menerus memahami akan karya tangan Tuhan, dan kita juga bergandengan tangan dengan Tuhan, bahkan mengangkat tangan kita mengarahkannya kepada Tuhan, supaya kita makin sadar arti di tangan Tuhan. Sesungguhnya mau beritahu kepada kita di tangannya segala sesuatu ditanganinya. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 89 ayat yang ke-14 dan 21-26. Punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Ayat 21, aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus, maka tanganku tetap dengan dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Musuh tidak akan menyergapnya dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Cuplikan dari Mazmur 89 yang merupakan mazmur tentang kesetiaan Tuhan, menegaskan kepada kita tentang bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, yang kuat, yang tinggi. Berarti apa perkasa? Tak tertandingi. Apa artinya kuat, kokoh, dan tidak dapat dihancurkan? Tidak akan pernah menjadi lemah. Tinggi yang berarti memang kudus. Tangan kanan Tuhan tinggi, yang berarti adalah tak terbandingkan oleh apapun juga. Tangan yang dari maha tinggi itu membuat kita tidak akan pernah jatuh lunglai bila ada satu catatan: kita selalu hidup di tangannya. Dan inilah yang menjadi contoh sosok yang selalu hidup di tangan Tuhan, sehingga hidupnya selalu mampu menangani segala sesuatu, yaitu Daud. Ayat 21 dikatakan Tuhan telah mendapatkan Daud hambanya, dan Tuhan telah mengurapinya dengan minyaknya yang kudus. Dan ini dia yang menyebabkan Daud selalu hidup di tangan Tuhan dan mampu menangani segala tantangan dalam hidupnya, karena tangan Tuhan tetap bersama dia. Tangan Tuhan tetap bersama dia berarti melindungi, merangkul, mengusap, membelai, sekaligus juga tangan yang terangkat menegur dan mengingatkan dia ketika dia mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Dan ketika dikatakan lenganku meneguhkan dia, berarti Tuhan tangannya yang tetap bersama dengan Daud itu juga yang akan meneguhkan, membuat Daud tidak mudah goyah, diteguhkan, dikokohkan, dimampukannya. Inilah kalau kita bilang hidup dan mati di tangan Tuhan. Tangan yang perkasa itu tidak akan pernah membuat kita berpangku tangan, melipat tangan, atau berdiam-diam saja dengan tangan kita taruh di dada kita dengan seolah-olah semuanya sudah beres, Tuhan yang atur, saya diam saja dan tangan saya tidak perlu bekerja. Jelas ketika hidup dan mati di tangan Tuhan, seperti Daud,
yang memberikan dirinya hidup di tangan Tuhan dan membiarkan dirinya dipandu oleh Tuhan sehingga dia mampu menangani segala tantangan dalam hidupnya. Musuh yang di hadapannya tidak akan menyergapnya. Orang curang tidak akan menindasnya. Dan Tuhan akan menghancurkan musuh-musuh dari hadapannya. Orang yang selalu hidup di tangan Tuhan, maka lawan-lawannya akan menyingkir daripadanya. Orang yang selalu hidup di dalam tangan Tuhan, maka orang-orang yang membencinya bahkan Tuhan akan bunuh. Dan kesetiaan serta kasih Tuhan menyertai dia. Ini yang menyebabkan kita dimampukan untuk seperti Daud. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kalau kita sadar kita ada di tangan Tuhan, hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, maka hiduplah selalu di tangannya seperti Daud. Hidup di tangannya yang berarti mau bergandengan tangan dengannya, tangan kita terarah kepadanya, tangan kita juga terulur kepadanya untuk dia pegang, dia tuntun. Tangan kita juga yang diperlengkapi untuk supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dan tangan kita juga sungguh kita berikan kepada Tuhan untuk lewat hidup kita semuanya mau dibentuk oleh tangan Tuhan. Ini arti di tangan Tuhan, dia membentuk kita oleh tangannya. Dan kalau kita hidup di tangan Tuhan, maka selalu kita mampu menangani segala tantangan-tantangan hidup yang begitu berat. Tentu saja bersama dengan tangan Tuhan yang menyertai kita. Sambil kita tidak lupa untuk terus melipat tangan berdoa kepada Tuhan. Marilah renungan tentang tangan Tuhan ini membawa kita kepada sebuah kelegaan. Di tangan Tuhan, segala sesuatu dapat ditanganinya. Asal kita mau selalu hidup di tangannya, di hatinya, di pikirannya, di rencananya. Letakkan hidupmu ke dalamnya, supaya makin engkau menemukan kebesaran setia dan cinta kasih-Nya. Mari melangkah lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tangannya selalu menepuk-nepuk pundakmu. Tangannya selalu menyertai dan meneguhkan. Tangannya selalu tetap bersama. Tangannya selalu melindungi kita dari berbagai macam musuh. Tangannya selalu menyertai kita. Dan tangannya memampukan kita untuk menangani hidup kita bersama dengan Tuhan. Tantangan ada di depan mata, tapi tangan Tuhan lebih besar dari segala tantangan hidupmu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.